Selamat pagi anak grade 4. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya, meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Kita sudah sampai di tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Oke anak-anakku yang pintar semuanya, siapkan buku kalian, buku tema 4H. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Bahasa Indonesia. Menentukan karakter tokoh, protagonis, dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi, pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama. Ada pula yang berperan sebagai tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan saksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Nah, kalian tadi sudah mendengar penjelasan tentang tokoh-tokoh yang terdapat di teks cerita fiksi. Sekarang kalian bisa buka buku kalian, halaman 24. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Asal-usul Batu Ampar dan Adat. Kita akan membaca bersama-sama. Dahulu kala hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Siti Maimunah. Dia adalah putri Pangeran Geger di Nyai Tolong. Kecantikan Siti Maimunah menjadi buah bibir sampai ke luar wilayah Jakarta. Pada suatu saat, seorang pangeran berwisata dan menolak pangeran Geger, yakni meminang Siti Maimunah untuk anak laki-lakinya bernama Pangeran Aksawana. Pangeran Geger, ayah dari Siti Maimunah, mau menerima pinangan tersebut dengan satu syarat. Pangeran Aksawana harus membangun sebuah rumah peristirahatan di Danau yang letaknya di tengah sungai Ciliwung. Pangeran Aksawana terus memintakannya dalam waktu 1 hari. Pangeran Tenggara dan Pangeran Aksawana menanggapi syarat yang diajukan. Keesokan harinya sudah dibangun sebuah balai di tengah sungai Ciliwung. Untuk menghubungkan rumah tersebut dengan rumah keluarga, dibangunlah sebuah jalan yang dihampari batu di atasnya. Jalan yang dihampari bebatuan tersebut kemudian disebut daerah Batu Ampar. Sementara itu, balai yang kelihatannya seperti mengambang di atas sungai itu kini dinamakan Balai Gambang atau Balai yang
setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di halaman 34. Pertanyaan yang pertama, termasuk ke dalam jenis cerita apakah? Cerita asal-usul buku ampat dan penumpang? Ya, termasuk dalam cerita rakyat. Ya, cerita rakyat yang termasuk juga dalam lagu. Nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya, tokohnya ada Siti Maimunah, Nyai Polo, Pangeran Donggala, dan Pangeran Astawana. Yang ketiga, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahannya? Tokoh utamanya yaitu Siti Maimunah dan Pangeran Astawana. Dengan tokoh tambahannya Pangeran Joget, Nyai Polong, dan Pangeran Donggala. Pertanyaan keempat, pertanyaan apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Ya, kita harus cinta terhadap tanah air kita. Oke, pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Kita masuk ke pelajaran PPKN. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN. Menjelaskan keragaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Setiap anggota keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Ibu terkenal gesit, rajin, pandai memasak, dan pandai mengurusi rumah tangga. Ayah terkenal rajin dan giat bekerja tanpa mengenal lelah, penyayang keluarga, melindungi, dan tegas. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan tertentu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya adalah agar kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk pelajaran SPDP. Menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari, misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maelzel. Metronom Maelzel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. Berikut pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronom Maelzel. Yang pertama, tempo lambat. Contoh, lento sama dengan lambat. Dengan kecepatan 56 sampai dengan 58 mm. Berikutnya tempo sedang. Contoh, andante, seperti orang berjalan. Dengan tempo lagunya 72 sampai dengan 76 mm. Berikutnya, tempo cepat. Contohnya, allegro, cepat, hidup, dan riang. Dengan temponya 132 sampai dengan 138 mm. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sedangkan tinggi rendah nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Untuk menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada, di buku kalian ada sebuah lagu ya, ada contoh lagu yang berjudul Angin Mamiri.
Angin Mamiri ini menggunakan tempo moderato. Angin Mamiri berasal dari Sulawesi Selatan. Dan lagu Angin Mamiri ini ciptaan dari Baradai Nirate. Oke, sekarang kalian bisa memperhatikan. Berikut adalah contoh cara menyanyikan lagu Angin Mamiri. Kalian bisa memperhatikannya. Oke, untuk pembelajaran sudah selesai. Ya, Wijaya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang sudah Wijaya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.